Tapi saya tidak menyangka kalau tindakan itu sejauh ini, menurut saya melebihi batas kepatutan moral dan etika dalam politik. Ia kasar. Pertama, kami menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan. Insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa koalisi perubahan terus solid. Nasdem, PKS, PKB sekarang bersama-sama, berjalan bersama. Dan insya Allah ke depannya kita akan bisa langsung bergerak cepat, memulai untuk berkeliling Indonesia tentunya, menyampaikan apa yang menjadi misi, apa yang menjadi gagasan dan cita-cita kita. Jadi apa yang dimulai di Surabaya ini, insya Allah menjadi semangat yang akan menular ke seluruh Indonesia. Bapak, bagaimana sosok Caimin? Sosok Caimin bagaimana? Seperti tadi saya sampaikan, bahwa Caimin ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman yang lengkap. Ketika berbicara tentang bagaimana mengelola aspirasi, bagaimana memimpin kementerian, bagaimana mengelola di DPR, beliau memiliki pengalaman yang sangat komprehensif. Jadi kami bersyukur, insya Allah bisa kerja bersama dengan baik. Tadi saya sampaikan juga, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman aktivis yang terus meniti aktivisme dari mulai kampus, dari mulai kegiatan-kegiatan yang nampaknya sederhana, tapi itu menjadi bekal yang hari ini nampak manfaat dan buahnya. Pak, kenapa memilih Kita menghormati pilihan langkah yang dilakukan oleh Partai Demokrat, dan insya Allah demokrasi kita terus makin maju, makin matang. Cukup ya, teman-teman. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga
Keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya kira waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang bukan orang. Nah mungkin tafsirnya ya kita ditelikung dan seperti itu ya, seperti peribahasa ini. Saudara-saudara, saya mengajak pada forum yang penting ini dengan tenang dan dengan menggunakan akal sehat, pikiran yang jernih, mari kita telaah mengapa semuanya ini harus terjadi. Dan kita rasakan, kita alami, kita pikul. Mengapa Demokrat dan AHY setelah 2 tahun menghadapi gerakan pengambil alihan Presiden Muldoko harus mengalami yang begini lagi? Otak saya berputar, insting saya berbicara, to understand why. Orang bijak mengatakan selalulah mencari tahu what and why, supaya how-nya itu menjadi tepat.